Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, kami dari kelompok 14 dan di sini kami ingin berdiskusi mengenai tabel informasi dan kerangka jurnal dari 30 jurnal yang telah kita kerjakan. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Velitasari selaku moderator dan di sini ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ruth Firawi Spontar. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Rifandi Ahmad Saltana Tarigan. Oke, baik teman-teman. Jadi itulah anggota dari kelompok 14 ya yang akan membahas mengenai diskusi pada malam hari ini. Dan kita di sini akan berdiskusi mengenai 30 jurnal yaitu tabel informasi dan kerangka pikiran. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama akan memaparkannya itu ada Saudari Ruth. Kepada Saudari Ruth, kami persilakan. Baiklah, terima kasih buat teman saya Rindi. Jadi langsung saja di sini saya akan menampilkan share screen dari tabel informasi saya. Apakah teman-teman sudah bisa melihatnya? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Iya, sudah terlihat, Ruth. Oke, baik. Langsung saja ya, kita mulai. Jadi, referensi jurnal saya yang pertama itu berjudul tentang Sistem Produksi dan Pengolahan Kopi Berkelanjutan, yang diterbitkan oleh Jurnal Agroteknologi volume 13 nomor 2 tahun 2019 dengan nama penulis Rahman Jaya, Yusriana, dan Rizky Ardiansyah. Dari jurnal tersebut, informasi yang dapat saya ekstrak itu adalah mulai dari rumusan masalah, sistem produksi dan pengolahan kopi berkelanjutan memiliki beberapa titik kritis yang mempengaruhi mutu kopi, sehingga perlu dilakukan pemaknaan atau meaning dari terminologi pengolahan dan produksi yang mengacu kepada kerangka sistem mengacu pada produk turunan komoditas kopi atau downstream untuk pengolahan. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk melakukan ekstraksi dan sintesis terhadap beberapa artikel ilmiah sistem produksi dan pengolahan untuk menentukan opsi penelitian yang akan datang dengan pendekatan berkelanjutan. Hipotesis yang dapat saya ambil dari jurnal ini adalah sistem produksi dan pengolahan kopi berkelanjutan berpengaruh pada mutu kopi. Di sini saya akan menampilkan jurnal yang saya ekstrak supaya teman-teman dapat mengkoreksi apakah rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis yang saya dapat sudah benar atau masih ada yang perlu dikoreksi. Apakah sudah terlihat? Iya, terlihat Saudari Ruth. Mungkin teman-teman bisa membaca dari pendahuluan dulu. Mungkin sekitar 3 menit ya saya berwaktu untuk membacanya. Apakah teman-teman sudah selesai membaca pendahuluan agar saya bisa
menunjukkan lagi ke berikutnya. Oke, baiklah. Karena waktunya sudah habis 3 menit, apakah teman-teman sudah selesai membacanya? Ya, sudah, Saudari Ruth. Oke, langsung saja. Mungkin ada pendapat dari teman-teman atau kritikan atau saran juga untuk tabel informasi saya tentang jurnal tersebut, dipersilahkan kepada teman-teman. Baik, izin menanggapi, Saudari Ruth. Ya, baik. Silakan, Saudari Rindy. Iya, jadi begini Saudari Ruth. Menurut pendapat saya ya, alangkah baiknya pada saat Saudari Ruth menuliskan informasi dari jurnal, itu alangkah baiknya diberikan kutipannya gitu. Karena kalau misalkan dari Saudari Ruth tidak memberikan kutipan dari jurnal tersebut, itu nanti sama saja seperti plagiarisme, seperti itu. Karena yang ditampilkan oleh Saudari Ruth ini belum ada kutipan dari penulis dari jurnal itu kan. Nah, saran dari saya alangkah baiknya untuk kedepannya Saudari Ruth dapat memasukkan gitu untuk terkait kutipannya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Pada Saudari Rindy, saya ucapkan terima kasih atas masukannya. Mungkin bisa saya perbaiki untuk depannya. Apakah ada untuk teman-teman yang lain ingin memberikan masukan kepada tabel informasi saya terkait jurnal tersebut? Izin mengomentari. Baik, Baiklah, silakan. saya Rifandi ingin izin mengomentari tentang tujuan. Nah, tujuan di situ saya rasa kurang tepat. Coba kita kilas balik ke ke jurnal sebelumnya. Kalau tujuan itu biasanya selalu diawali tujuan ini untuk apa gitu. Di situ saya rasa kurang tepat tujuannya. Oke, baik, Kak. Nah, paling coba dibaca lagi tentang tujuan. Tadi di tujuan itu ada langsung tertuju. Biasanya di dalam sebuah artikel atau di dalam sebuah literatur atau apapun itu selalu dimuat tujuan itu secara jelas, tidak tersirat. Baik, Kak. Terima kasih atas masukannya. Mungkin kedepannya akan saya perbaiki lagi. Apakah ada lagi masukan dari teman-teman? Cukup, Ruth. Oke, baiklah. Terima kasih atas masukan dan kritikan dari rekan-rekan saya. Kita lanjut saja untuk jurnal yang kedua. Oke. Yang kedua itu judul jurnalnya adalah nilai tambah proses pengolahan kopi Arabica secara basah dan kering di Kecamatan Kintamani, Bangli, yang diterbitkan oleh Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri Volume 3 nomor 1 tahun 2015 halaman 61 sampai 72.
dengan nama penulis Noveliska Boros Sembiring, I. Ketut Satriawan, I. A. Mahatma Tuningrat. Informasi yang dapat saya ekstrak dari jurnal tersebut adalah, rumusan masalah yang saya dapat adalah, proses pengolahan kopi Arabica dilakukan secara basah dan kering, sehingga perlu dilakukan perhitungan untuk biaya pengolahan kopi Arabica. Tujuan dari jurnal penelitian tersebut adalah menentukan komponen-komponen biaya pada pengolahan kopi Arabica secara basah dan kering, menghitung biaya pengolahan kopi Arabica secara basah dan kering berapa rupiah per kilo, dan menghitung nilai tambah pengolahan kopi Arabica secara basah dan kering berapa rupiah per kilo. Di mana hipotesis yang saya dapat dari jurnal penelitian tersebut adalah proses pengolahan kopi Arabica secara basah dan kering menambah nilai tambah pada proses pengolahan rupiah per kilonya. Nah, dari jurnal tersebut ada beberapa informasi yang dapat saya rujuk. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya, berperan penting sebagai sumber devisa negara, dan merupakan sumber penghasilan bagi petani kopi di Indonesia. Tanaman kopi adalah pohon kecil bernama Purpugenus coffee dari familia Rubiaceae. Kopi bukan produk homogen, ada banyak varietas dan beberapa cara pengolahannya. Tanaman kopi berasal dari benua Afrika, termasuk famili Rubiaceae dan genus kopi. Terdapat 4 jenis kopi yang telah dibudidayakan, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica, dan kopi Excelsia. Nah, informasi yang dapat saya rujuk, kemudian saya utarakan lagi dengan kata-kata saya sendiri. Indonesia memiliki sektor pertanian yang cukup luas. Selain sektor pertanian, Indonesia juga memiliki sektor perkebunan yang cukup luas, serta menghasilkan beberapa tanaman yang berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi merupakan hasil komoditi perkebunan di Indonesia yang sangat potensial. Tanaman kopi bernama Purpugenus coffee dari familia Rubiaceae yang memiliki 4 jenis, yaitu kopi Arabica, Robusta, Liberica, dan kopi Excelsia. Dan menurut saya, informasi yang saya rujuk ini sangat tepat untuk dibuat sebagai pendahuluan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan jurnal yang saya saya ambil informasinya, mungkin dapat teman-teman baca agar dapat memberi masukan kepada saya. Mungkin waktu yang saya beri tidak lama ya, sekitar 2 menit, mengingat masih banyak lagi yang akan memberitahu hasil kerjanya. Baik, Saudara Rio.
Baiklah, apakah teman-teman sudah selesai membacanya? Baik, sudah Saudari Ruth. Saudari Rizka? Sudah, Ruth. Oke, mungkin karena Kak Rifandi baru join lagi karena terkendala signal. Mungkin saya ulang dari atas lagi ya untuk ini isi jurnalnya. Boleh dibaca, Kak? Fandi terpental lagi ya karena sinyalnya yang kurang baik. Jadi menurut saya kita teruskan saja ya untuk mengingat masih banyak lagi yang akan dibahas. Oke, di sini saya membuka sesi untuk memberi saran atau kritikan terhadap tabel informasi saya persilahkan. Izin menanggapi Saudari Ruth. Baik, Saudara Bisa ke bawah dikit tidak? Boleh. Bentar ya. Ini. Iya, mau lihat kalimat yang udah Saudari Ruth parafrase. Oke. Ini. Iya, izin menanggapi Saudari Ruth. Saran dari saya ya, ini kan udah diparafrase sama Saudari Ruth gitu, dan mungkin ini bisa lebih dikembangin lagi gitu, dan kata-katanya agak diubah gitu, jangan kayak terlalu mirip seperti kalimat sebelumnya, seperti itu Saudari Ruth. Baik. Terima kasih kepada Saudari Windy. Apakah ada masukan lagi dari Saudari Rizka? Menurut saya sudah cukup, Ruth. Oke, lanjut ya. Baiklah, sekarang masuk jurnal yang ketiga. Judul jurnalnya adalah Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi terhadap kafein dalam kopi. Jurnal yang menerbitkan adalah Lantanida Jurnal, volume 6, nomor 2, tahun 2018, halaman 103 sampai 202. Dengan nama penulis Irma Zarwinda dan Dewi Sartika. Rumusan masalah yang dapat saya ambil dari judul jurnal ini adalah kopi mengandung kafein, sehingga harus dilakukan uji pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap kafein. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serta interaksi suhu dan waktu penyeduhan terhadap perolehan kadar kafein pada kopi bubuk oleh Kareng.
Hipotesis yang saya dapat dari jurnal ini, suhu dan waktu ekstraksi mempengaruhi kafein dalam kopi. Adapun informasi yang dapat saya ambil dari jurnal ini, kopi Arabica merupakan salah satu minuman yang banyak digemari masyarakat Kota Banda Aceh karena kopi telah dikonsumsi dari generasi ke generasi. Salah satu kopi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yaitu kopi Arabica karena cenderung menimbulkan aroma fruity sebab adanya senyawa aldehid, asetaldehida, dan propanal. Kadar kafein biji mentah kopi Arabica lebih rendah dibandingkan biji mentah kopi Robusta. Kandungan kafein kopi Arabica sekitar 1,2%. Setelah saya parafrase, kalimat yang dapat saya simpulkan adalah salah satu kopi yang banyak digemari masyarakat Indonesia adalah kopi Arabica yang mengandung 1,2% kafein. Kopi Arabica memiliki aroma fruity karena mengandung senyawa aldehid, asetildehida, dan propanal. Dan menurut saya, informasi yang saya rujuk ini tepatnya diletakkan pada bagian tinjauan pustaka. Di sini saya akan menunjukkan kembali jurnalnya. Mungkin ada masukan dari teman-teman sekalian. Waktu yang saya berikan sekitar 2 menit untuk membaca. Baiklah, saya rasa sudah cukup ya. Apakah teman-teman sudah selesai membacanya? Iya, sudah Dirut. Baiklah, langsung saja. Mungkin ada masukan dan kritikan lagi dari teman-teman untuk tabel informasi saya terhadap jurnal tersebut. Saya persilahkan.
Izin menanggapi Saudari Ruth. Baik, Saudari Rindi. Ya, mungkin bisa ke bawah lagi, Saudari Ruth. Ya, jadi di sini saya ingin memberi saran untuk Saudari Ruth. Alangkah baiknya pada saat penulisan nama jurnal itu bisa digaris miring. Terus volume sama nomor itu alangkah baiknya tidak usah ditulis lagi gitu. Jadi langsung aja kayak 6 buka kurung 2 tutup kurung gitu. Dan diberi tanda koma langsung aja ke halamannya seperti itu. Tidak perlu ditulis tahunnya. Begitu saran dari saya, Saudari Ruth. Makasih. Baik, terima kasih untuk masukannya kepada Saudari Rindi. Mungkin ada dari Kak Rifandi atau Rizka? Bagaimana? Masih ada lagi tanggapan yang lain? Sepertinya sudah cukup, Ruth. Oke, baiklah. Dari Kak Rifandi, apakah sudah cukup? Apa ada lagi yang mau ditanggapin? Mungkin kalau dari saya untuk hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dugaan sementara itu adalah misal di sebuah jurnal itu ada sebuah penelitian. Biasanya ada latar belakang, ada tinjauan pustaka. Nah, di situ ada tujuan dan ada dugaan sementara. Dugaan sementara itu biasanya tersirat di dalam sebuah jurnal dan itu perlu dibaca. Biasanya seperti itu. Jadi dugaan sementara itu kira-kira di Mungkin Kak Rifandi terpental lagi ya? Iya, Saudari Ruth. Oke, baiklah. Mengingat waktu juga masih banyak yang ingin memberi tabel informasinya. Jadi mungkin saya cukupkan dulu dan terima kasih kepada Kak Rifandi atas masukannya. Mungkin akan menjadi perbaikan lagi untuk ke depannya. Lanjut ke jurnal yang keempat. Jurnal yang keempat itu berjudul Pengaruh Teknik Budidaya Terhadap Produksi Kopi Masyarakat Karo, yang diterbitkan oleh Jurnal Agrotechnoscience volume 4 nomor 2 Oktober tahun 2020 halaman 48 sampai 62. Di mana rumusan masalah yang dapat saya ambil dari penelitian ini adalah masyarakat di Tanah Karo memiliki kebiasaan untuk memproduksi kopi dengan teknik budidaya, sehingga perlu dilakukan pengamatan pengaruh teknik budidaya terhadap produksi kopi. Tujuan dari jurnal penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui kebiasaan budidaya kopi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Dolok dan Sukambaya, Kabupaten Karo. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh teknik budidaya seperti perlakuan benih, pengolahan tanah atau lahan, penanaman, pemeliharaan, naungan, dan teknik pemanenan terhadap produksi kopi masyarakat di Kecamatan Dolok dan Sukambaya, Kabupaten Karo. Hipotesis yang saya dapat dari jurnal penelitian ini adalah teknik budidaya pengolahan kopi di Tanah Karo berpengaruh terhadap produksi kopi. Adapun informasi yang dapat saya ekstrak, produktivitas kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tanah, benih, pupuk, obat hama, dan tenaga kerja. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi adalah berupa faktor fisik maupun non-fisik.
Faktor fisik yang mempengaruhi kemungkinan penggunaan lahan pertanian adalah iklim seperti temperatur dan curah hujan. Yang kedua, topografi seperti relief dan batuan. Yang ketiga, tanah, unsur hara atau kesuburan, dan sifat fisik tanah. Kemudian ada air, potensi air dan kedalamannya juga. Kemudian ada juga faktor manusia, tentang budaya dan sejarah, tenaga, tingkat keterampilan dan tani, atau pendidikan, ilmu, pengalaman, dan pengelolaan. Adanya kemampuan jumlah tenaga kerja, baik tenaga kerja maupun non-keluarga. Selanjutnya ada faktor manusia, budaya dan sejarah pada produksi dan hasil petani, maka di dalam faktor ini membuat adanya perbedaan kultur teknis para petani dalam kegiatan bertaninya disebabkan perbedaan budidaya di setiap daerahnya. Mungkin saya langsung lompat aja ya ke yang paling bawah, mengingat waktu juga. Tanaman yang memperoleh cukup nutrisi dan tidak ada persaingan dengan gulma memiliki kemampuan berproduksi tinggi. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik dan berproduksi tinggi, tanaman kopi dianjurkan dipupuk 2 kali pada awal dan akhir musim hujan dengan pupuk kandang urea, SP36, dan KCI. Setelah saya parafrase, kata-katanya yang saya dapat adalah, sebentar. Daya produksi kopi dipengaruhi oleh tanah, benih, pupuk, obat hama, dan tenaga kerja. Terdapat faktor fisik dan juga non-fisik. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik dan berproduksi tinggi, tanaman kopi dianjurkan dipupuk 2 kali pada awal dan akhir musim hujan dengan pupuk kandang urea, SP36, dan KCI. Dan menurut saya, informasi yang saya rujuk ini tepatnya diletakkan pada bagian pendahuluan. Mungkin saya akan buka kembali lagi jurnalnya agar teman-teman dapat memberi masukan. Para teman-teman, saya persilahkan. Baik, saya rasa cukup. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Saudari Ruth. Mungkin dari Saudari Rizka? Sudah cukup, Ruth. Oke. Karena waktu saya juga sudah sedikit lagi, mungkin langsung saja. Ada yang ingin dikoreksi lagi, teman-teman? Saya persilahkan.
Izin menanggapi, Saudari Ruth. Baik, Saudari Rindi, saya persilahkan. Ya, baik, Saudari Ruth. Terkait kata-kata yang sudah diparafrase dengan Saudari Ruth, kan di situ ada mengenai terdapat faktor fisik gitu dan non fisik. Mungkin itu bisa dikembangkan lagi gitu, Saudari Ruth. Seperti misalkan kan di faktor fisik itu banyak ya, kayak misalkan penampakan, tekstur, ataupun hal macam lainnya gitu. Mungkin Saudari Ruth nantinya tidak menggunakan kata itu gitu, karena itu kan sama aja kayak kata sebelumnya diparafrase. Seperti itu sih Saudari Ruth, makasih. Baik, terima kasih atas masukannya Saudari Rindi. Mungkin ada dari Kak Rifandi atau Saudari Rizka. Saya persilahkan. Baiklah, saya rasa cukup ya. Serta aspek memahami dan dapat dari jurnal ini ya. Saya rasa cukup. Mungkin ada masukan dari teman-teman lagi untuk jurnal tersebut. Saya persilahkan. Baik, Saudari Ruth, mungkin sudah cukup karena yang dikoreksi juga udah sama seperti tadi, seperti itu. Mungkin dari Saudari Rizka? Bagaimana
rekan saya, Saudari Rizka. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Apa sudah cukup? Iya, sudah, Ruth. Sudah cukup. Baik. Saya rasa cukup untuk tabel informasi dari saya, 5 jurnal yang dikoreksi oleh teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya karena sudah memberikan masukan. Mungkin ke depannya saya akan lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti lagi dalam membuat tabel informasi dari jurnal-jurnal. Dan mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Ruth. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan ya mengenai tugas tabel informasi dari 30 jurnal. Oke, selanjutnya yang akan membahas mengenai tabel informasi dan kerangka pikir dari 30 jurnal itu akan disampaikan sendiri. Oke, sebelumnya saya izin share ya teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rindi Violitasari. Jadi di sini saya ingin memaparkan terkait tugas individu mengenai tabel informasi ya dari 30 jurnal yang sudah saya kerjakan. Nah, jadi yang pertama ini ada judul artikelnya mengenai nilai tambah proses pengolahan kopi Arabica secara basah dan kering di Kecamatan Kintamani, Bangli. Terus nama jurnal itu Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri dengan penulis Nofriska BR Sembiring, Iketut Satriawan, IA Mahatma Tuningrat ya. Dan mungkin teman-teman bisa dilihat terkait rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis. Dan hipotesis yang didapat dari jurnal ini yaitu proses pengolahan kopi yang dipilih akan berpengaruh terhadap mutu kopi yang dihasilkan karena komponen-komponen yang terdapat pada proses tersebut merupakan faktor utama dalam pengolahan kopi. Dan dapat dilihat ya di sini teman-teman. Jadi ini merupakan sumber informasi yang saya dapatkan dari jurnal dengan penulis Sembiring et al. Tahun 2015 dan garis-garis kuning ini merupakan seperti ide pokok gitu yang akan saya kembangkan di parafrase saya. Dan di sebelahnya ini ada kalimat yang sudah saya parafrase, yaitu kopi termasuk ke dalam penghasil devisa negara dalam komoditi perkebunan dan sumber mata pencaharian untuk petani yang ada di Indonesia. Terus jenis kopi ditanam itu ada kopi Arabica, Liberica, Excelsia, dan terdapat juga kopi Robusta. Nah, mungkin teman-teman udah bisa lihat ya. Dan di bawahnya juga sama seperti ini. Ya. Dan hasil ini saya dapat dari jurnal, dan ini saya lampirkan jurnalnya dengan judul Nilai Tambah Proses Pengolahan Kopi Arabica secara Basah dan Kering di Kecamatan Kintamani. Nah, mungkin teman-teman bisa dibaca dulu ya terkait pendahuluannya. Ya, ini mungkin teman-teman bisa baca dulu. Oke, mungkin saya kira cukup ya teman-teman untuk membaca jurnalnya dan saya kembalikan lagi di sini. Dan nah, mungkin dari teman-teman apa ada masukan, kritik dan saran mengenai jurnal pertama saya?
atau mungkin dari kalimat saya berparafrase ini ada menyerupai dengan kalimat yang ada di jurnal, dipersilakan untuk teman-teman berargumen. Baiklah, Saudari Rindi, izin menanggapi. Ya, silakan Saudari Ruth. Mungkin di informasi yang Anda rujuk itu, dari poin-poin tersebut, ini yang kopi merupakan ini. Mungkin menurut saya, baiklah karena ada ininya juga kan, kutipannya diambil dari siapa, jadi tidak termasuk plagiarisme. Tapi masukan dari saya mungkin untuk di kalimat yang di parafrase, mungkin lebih diperluas lagi kalimatnya, karena menurut saya masih ada beberapa kata-kata yang bukan copy paste sebenarnya, cuman agak mirip lah gitu. Tapi mungkin orang lain melihatnya copy paste gitu. Jadi untuk Saudari Rindi, mungkin itu aja masukan dari saya. Untuk kalimat di parafrase lebih diperluas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth. Apakah dari Saudari Rizka ada tambahan? Ya, mungkin dari Saudari Rizka belum ada tambahan ya. Oke, jadi mungkin saya bisa langsung lanjut aja ke jurnal yang kedua. Nah, ini jurnal kedua. Saya mengambil jurnal dengan judul artikel Analisis Cita Rasa Kopi Arabica Organik pada beberapa ketinggian, tempat, dan cara pengolahan di dataran tinggi Gayo. Dengan nama jurnalnya itu Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan. Penulisnya ada Eka Wahyuni, Abu Bakar Karim, dan Ashabul Anhar. Nah, di sini ada rumusan masalah yang sudah saya kutip di Jurnal Manajemen Sumber Daya Lahan itu, yaitu beberapa varietas kopi Arabica umumnya dibudidayakan dan dikembangkan pada ketinggian tempat yang sama yang menyebabkan mulai hilangnya cita rasa khas kopi Arabica dataran tinggi Gayo. Dengan hipotesis yang didapat, ternyata habitat ketinggian tanaman kopi itu berpengaruh terhadap mutu cita rasa di setiap varietas kopi, yang ditandai dengan cita rasa yang tidak khas atau unik dari setiap varietasnya. Dan ini ada kalimat dari yang akan, ya, ini kalimat yang terdapat di jurnal ya. Dengan yang list kuning ini ide-ide poinnya. Dan di sebelah ini seperti biasa ada kalimat yang telah saya parafrasekan. Mungkin teman-teman bisa dilihat dulu. Ya. Dan kalimat yang sudah saya parafrasekan itu sebagian penduduk di dataran tinggi memiliki mata pencaharian utama yaitu kopi. Varietas kopi Arabica yang ditanam bersamaan di satu tempat yang sama akan menyebabkan mutu cita rasa dari kopi Arabica. Nah, kalimat ini menurut saya cocok masuk ke dalam latar belakang untuk dijadikan naratif teks nantinya, seperti itu. Dan di sini juga saya lampirkan mengenai jurnal kedua yang telah saya baca, yaitu ini. Dan mungkin teman-teman bisa dibaca dulu mengenai abstraknya. Oke, teman-teman. Saya kira udah cukup ya untuk membaca abstraknya. Dan ini mungkin teman-teman bisa membaca sekilas mengenai pendahuluannya. Oke, ya. Saya kembalikan lagi ke ya ini. Dan mungkin teman-teman bisa mengoreksi terkait
jurnal saya yang kedua, khususnya untuk bagian parafrasenya ya. Ya, mungkin dari teman-teman ada masukan? Kalau dari saya rasa cukup, Saudara Rindy. Oke, bagaimana dengan Saudari Rizka? Menurut saya sudah cukup, Rindy. Baik, terima kasih Saudari Rizka dan Ruth. Oke, untuk menghemat waktu, mungkin saya bisa memaparkan 5 jurnal yang sudah saya kerjakan ya. Baru nanti di akhirnya baru mungkin bisa tanya jawab gitu. Dan ini ada jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul artikelnya Sifat Kimia dan Evaluasi Sensoris Bubuk Kopi Arabica. Dengan nama jurnalnya itu Floratek. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di rumusan masalahnya, penilaian sensoris pada kopi Arabica dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk tanggapan terhadap atribut sensoris. Dan hipotesisnya itu di sini analisis deskripsi ini berpengaruh terhadap tanggapan atribut sensoris. Dan ini poin-poin dari kalimat jurnal ini dan menjadi seperti ini yang telah saya parafrasekan. Dan kalimat ini cocok untuk dijadikan latar belakang. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga. Ini poin-poin pentingnya yang bertulis kuning. Dan kalimat yang sudah saya parafrasekan cocok juga untuk dijadikan latar belakang. Oke, mungkin saya bisa lanjut lagi ke jurnal yang keempat. Nah, jurnal keempat ini mengenai substitusi bubuk biji salak dan bubuk kopi Arabica dalam pembuatan bubuk kopi. Ini dia menggunakan jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian dengan penulis Devi Lestari, Kadirman, dan Patang. Dan hipotesis dari jurnal ini yaitu substitusi biji salak terhadap bubuk kopi Arabica akan berpengaruh pada pembuatan bubuk kopi dengan proses pencampuran. Nah, ini poin-poin yang saya dapat dari jurnal tersebut. Itu ada biji salak banyak memiliki antioksidan dan banyak mengandung flavonoid dan tanin serta sedikit alkaloid. Yang mana ini sudah saya parafrasekan menjadi kalimatan di sini. Mungkin teman-teman bisa melihat kursor saya. Dan kalimat ini cocok untuk menjadi latar belakang. Oke. Dan ya, ini jurnal kelima dengan judul artikel Proses Produksi dan Uji Mutu Bubuk Kopi Arabica, Caffea Arabica, asal Kabupaten Dogiai, Papua. Dengan nama jurnalnya Agriofed, penulisnya Desi Oke, ini ya. Silakan untuk teman-teman, apakah ada kritik dan sarannya terkait kalimat-kalimat parafrasenya? Baiklah, Saudara Rindy, izin menanggapi. Mungkin dari informasi-informasi yang Anda berikan tadi, menurut saya cukup jelas ya.
mau itu dari rumusan masalahnya, tujuan maupun hipotesis. Tapi mungkin untuk yang di hipotesis, udah dibilang sama Kak Arifandi tadi kan, hipotesis itu adalah dugaan sementara yang biasanya terdapat dalam jurnal itu sendiri juga gitu. Jadi mungkin lebih teliti lagi untuk membaca jurnalnya, untuk menentukan hipotesisnya. Dan untuk kalimat yang diparafrase, mungkin sejauh ini hanya perlu untuk memperluas lagi kalimat-kalimat ini yang akan dikembangkan, karena nanti untuk di tugas berikutnya, di naratif review-nya jadi jauh lebih mudah lagi untuk merangkumnya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Baik, mohon maaf teman-teman, tadi ada terkendala sinyal. Jadi apakah ada tanggapan dari Saudari Rizka? Menurut saya sudah cukup, Saudari Rindi. Terima kasih kepada Saudari Rizka dan Saudari Ruth yang telah memberikan tanggapannya mengenai tugas membuat tabel informasi. Dan di terakhir di sini saya lampirkan juga mengenai kerangka pikiran dari 30 jurnal yang sudah saya kerjakan. Ya, ini merupakan kerangka pikir atau outline yang telah saya buat terkait 30 jurnal tadi. Apakah di sini saya mengambil topik mengenai kopi Arabica dengan judul pengolahan biji kopi Arabica. Oke, apa dari teman-teman ada kritik atau saran? Bagaimana teman-teman, apakah ada kritik atau saran mengenai kerangka pikir ini? Menurut saya cukup, Saudara Rindi. Cuma mungkin lebih ringkas saja untuk kerangka pikirnya. Tidak usah terlalu mendetail, karena namanya juga kan kerangka pikir, masih kerangka gitu. Saya pikir sudah cukup baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Ruth dan Saudari Rizka. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya paparkan ya mengenai tabel informasi maupun kerangka pikir yang telah saya buat gitu. Semoga masukan-masukan yang didapat dari masukan-masukan dari Saudari Ruth maupun Saudari Rizka dapat saya terapkan ya untuk memperbaiki dari tabel informasi maupun kerangka pikiran yang telah saya buat ini. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi tadi udah pemaparan dari Saudari Ruth dan Saudari Rindi. Selanjutnya yaitu pemaparan ketiga dari Saudari Rizka mengenai tabel informasi yang telah dibuat. Kepada Saudari Rizka dipersilakan.
Baik, terima kasih Saudara Rindi. Selanjutnya saya akan memaparkan tabel informasi yang saya dapatkan, yang telah saya buat. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Ya, silakan Saudara Siska. Apakah sudah terlihat bagian tabel informasi dan jurnalnya? Iya, sudah terlihat. Oke. Jadi yang pertama, dengan judul karakteristik mutu dan fisik biji kopi Arabica dengan beberapa metode pengolahan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dari jurnal Agrica Extensia dengan nama penulis Retmono Agung Winamo dan Mawar Indah Bruprangin Angin. Rumusan masalah yang saya dapat ialah kualitas produk kopi yang rendah di Kabupaten Simalungun sehingga dilakukan penelitian karakteristik mutu dan fisik kopi dengan berbagai metode pengolahan. Dengan tujuan penelitian yakni mengetahui karakteristik mutu dan karakteristik fisik biji kopi yang dihasilkan dari beberapa lokasi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dengan berbagai metode pengolahan kopi. Adapun hipotesis yang saya dapat ialah karakteristik kopi yang dihasilkan memiliki mutu yang baik. Selanjutnya, adapun informasi yang dapat saya ekstrak dari jurnal ini bisa dilihat di sini. Ada pendahuluan. Adapun yang saya rujuk dari kalimat yang diekstrak ialah Indonesia merupakan penghasil kopi Arabica dan Robusta terbaik di dunia. Indonesia juga menempati posisi keempat sebagai negara produsen dan pengekspor kopi di dunia setelah Brazil, Kolombia, dan Vietnam. Ada kalimat kedua yaitu di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kopi memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan juga bisa menjadi penyalur tenaga kerja. Lainnya bisa dilihat untuk mempercepat, saya akan langsung membaca bagian pembahasan, yakni yang pertama, buah kopi yang terserang hama akan terlihat dengan mudah karena warna pada buah menjadi warna kuning kemerahan pucat dan biasanya mengering di tangkai jika buah kopi diolah akan menjadi cacat biji hitam. Selanjutnya, penanganan buah kopi yang kurang optimal dapat menyebabkan cacat pada biji kopi. Jadi cacat yang terjadi pada proses pengolahan ialah biji pecah, biji bertutul-tutul, biji berkulit tanduk, biji coklat, dan kopi gelondong. Selanjutnya, pada saat pengeringan, buah kopi memiliki kadar air yang berbeda-beda, yang bisa membuat cacat biji coklat dikarenakan suhu yang tinggi. Jadi sebaiknya buah kopi disamaratakan terlebih dahulu kandungan kadar airnya. Nah, selanjutnya di samping ini ada jurnal yang saya rujuk, ialah karakteristik mutu dan fisik biji kopi Arabica dengan beberapa metode pengolahan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Bisa teman-teman baca untuk mengoreksi tabel informasi yang telah saya buat. Teman-teman silakan membaca.
Baiklah. Untuk teman-teman, apakah ada kritik dan saran dari jurnal pertama yang saya rujuk? Izin menanggapi, Saudari Rizka. Iya, Saudari Ruth. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan sedikit masukan. Mungkin untuk informasi yang kamu ekstrak itu, yang Anda ekstrak, mungkin bisa diiniin lagi ya keterangannya. Maksudnya ini kayak yang ini kan di Indonesia khususnya Sumatera Utara bla 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 bla. Sementara tidak ada keterangannya. Mungkin ada beberapa pembaca yang mungkin saja bingung. Mungkin maksud Saudari Rizka pendahuluan semua gitu di bawah pendahuluan yang kosong keterangannya. Iya, Saudari Ruth. Mungkin ada juga beberapa orang yang tidak mengerti kan kalau yang kita maksud seperti itu. Jadi mungkin menurut saya setiap informasi yang kamu rujuk mungkin ada baiknya untuk keterangannya itu lebih ini, maksudnya dibuat itu cocoknya dicantumin kemana biar orang-orang nggak bingung untuk membacanya. Terima kasih Saudara Rizka. Oke, terima kasih Saudari Ruth atas masukannya. Untuk Saudari Rindi, apakah ada masukan? Iya, baik, Saudari Rizka. Mungkin cukup kalau dari saya belum ada masukan ataupun tanggapan. Oke, baiklah untuk Saudari Ruth dan Rindi. Selanjutnya saya akan membacakan jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Mutu dan Cita Rasa Kopi Arabica hasil beberapa perlakuan fermentasi, yakni suhu, jenis wadah, dan penambahan agen fermentasi. Dari Jurnal Pelita Perkebunan dengan penulis Yusianto dan Sukrisno Widiotomo. Adapun rumusan masalah, yakni penambahan kultur mikroorganisme pada fermentasi kopi akan mengubah keseimbangan populasi mikroorganisme bakteri susu fermentasi Lactobacillus sp dan kopi luwak segar sebagai inokulan fermentasi kopi arabica yang menghasilkan cita rasa baik. Tujuannya mengkaji dan mengevaluasi penggunaan wadah lama dan suhu fermentasi serta jenis kultur mikroorganisme terhadap mutu fisik dan cita rasa kopi arabica yang dihasilkan. Adapun hipotesis, yakni fermentasi suhu 40 derajat dalam mesin fermentor menyebabkan akal cacat biji kopi paling tinggi dan fermentasi kopi arabica dalam karung plastik dengan suhu lingkungan menghasilkan mutu cita rasa yang paling baik. Adapun informasi yang saya ekstrak, ada 2 paragraf yang terdiri dari pembahasan semua. Yang paragraf pertama yakni petani biasanya menggunakan wadah karung plastik, bak plastik ataupun bak semen. Suhu dan lama waktu fermentasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan juga proses perendaman serta pengeringan. Selanjutnya, temperatur suhu dapat mempengaruhi hasil biji kopi yang didapatkan. Biji kopi yang difermentasi di dalam karung plastik menghasilkan kadar biji warna coklat rendah dibandingkan fermentasi di mesin fermentor yang dapat menghasilkan biji kopi berkadar biji warna coklat yang tinggi. Selanjutnya, di sampingnya ada pun jurnal yang sudah saya rujuk, dan teman-teman bisa untuk membacanya bagian pendahuluan.
Baik, selanjutnya bagian pembahasan. Bisa teman-teman baca. Baik, selanjutnya apakah ada masukan dari teman-teman? Mungkin dari saya cukup, Saudara Rizka. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Rindi? Oke, sepertinya sudah cukup untuk jurnal yang kedua. Selanjutnya jurnal yang ketiga dengan judul Jurnal yang ketiga ini dengan judul Karakteristik Pengeringan Biji Kopi dengan Pengeringan Tipe Bak dengan Sumber Panas Tungku Sekam Kopi dan Kolektor Surya dari Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian Agriteknologi dengan penulis Raida Agustina Hendrisyah Rian Maulana. Adapun rumusan masalahnya yaitu temperatur di dalam ruang pengering lebih tinggi daripada temperatur lingkungan, sedangkan kelembapan relatif di dalam pengeringan lebih rendah dibandingkan dengan di lingkungan. Tujuannya untuk mengkaji proses pengeringan biji kopi dengan menggunakan alat pengering tipe bak dengan sumber panas dari tungku sekam kopi dan kolektor surya. Hipotesisnya ialah nilai iridiasi surya yang didapat berfluktuasi. Adapun kalimat yang sudah saya rujuk dari pembahasan ialah suhu di ruang pengering mengalami fluktuasi karena terdapat ventilasi di atas alat pengering dan cuaca yang berubah-ubah. Baik, selanjutnya ada jurnal yang sudah saya rujuk, bisa teman-teman sekalian lihat.
Baik, selanjutnya apakah ada masukan dari jurnal yang ketiga ini dari teman-teman? Izin berbicara, Saudari Rizka. Ya, Saudari Rindi. Baik, jadi saya ingin berpendapat ya, mungkin ini bisa jadi saran untuk Saudari Rizka. Untuk dalam penulisannya mungkin itu bisa menggunakan rata kanan kiri ya, karena ini kan masih rata kiri gitu, biar lebih enak aja melihatnya gitu. Terus terkait kutipan sebaiknya di kalimat yang di bawah juga seperti kata yang lebih cepat itu sebaiknya juga diberi kutipan, jangan hanya di tengah-tengah saja diberi kutipan gitu, karena kalau misalkan di bawah itu tidak diberi kutipan itu dia sama aja kayak masih plagiarisme tuh, sama aja kita tidak mengakui karya tulis yang telah ditulis oleh Raida dan Henry. Seperti itu sih, Saudari Rizka. Semoga saran dari saya mungkin ke depannya bisa lebih diperbaiki lagi dalam penulisan kutipannya gitu. Makasih. Terima kasih, Saudari Rindi. Bagaimana dengan Saudari Ruth? Sependapat dengan Saudari Rindi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Ruth dan Rindi. Selanjutnya, ada jurnal keempat. Yakni dengan judul Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Karakteristik dan Sifat Organoleptik Biji Kopi Arabica atau Kopi Arabica dan biji kopi Robusta atau Kopi Canapeora. Dari jurnal Rona Teknik Pertanian dari penulis Dwi Santoso dan Saad Egra. Rumusan masalahnya, proses pengeringan yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap sifat fisik biji kopi, seperti tingkat kadar air, namun juga meningkatkan cita rasa dan aroma dan biji kopi tersebut. Tujuannya, mengkaji pengaruh dari metode pengeringan terhadap penurunan kadar air dan organoleptik atau rasa dan aroma biji kopi Arabica dan Robusta sehingga didapatkan metode terbaik dalam pengolahan kopi. Hipotesisnya, rasa dan aroma menunjukkan biji kopi Arabica yang dikeringkan menggunakan mesin pengering mekanis dengan nilai uji hedonik tertinggi. Adapun informasi yang saya ekstrak dan saya rujuk, kalimat yang saya rujuk ialah kopi yang dikeringkan dengan pengering mekanis memiliki cita rasa yang banyak disukai masyarakat dibandingkan dengan kopi yang dikeringkan di bawah matahari karena dapat terkontaminasi kotoran atau serangga lainnya. Ini termasuk dalam pembahasan. Adapun jurnal yang sudah saya rujuk, bisa teman-teman baca untuk menanggapi rujukan yang telah saya buat tadi.
Baiklah, apakah sudah selesai dibaca? Sudah, Saudari Rizka. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada masukan atau tanggapan untuk jurnal keempat ini? Baik, Saudari Rizka, mungkin belum ada masukan ataupun tanggapan. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada jurnal kelima yang sudah saya buat tabel informasi dengan judul Jurnal Review Perbedaan Air Seduh Terhadap Persepsi Multisensoris Kopi dari Jurnal Pangan dan Agroindustri. Sang penulis Kristianto Paradipta dan Kiki Fibrianto. Rumusan masalahnya, kopi yang berkualitas dapat dilihat dari aroma, rasa, dan flavor yang merupakan bagian dari persepsi multisensoris pada manusia. Tujuan penelitiannya mengkaji perbedaan air seduh terhadap multisensoris kopi. Hipotesisnya, perbedaan air seduh dilihat dari mineral yang terkandung. Kandungan mineral di dalam air seduh dapat berinteraksi dengan senyawa yang terdapat di dalam kopi. Adapun paragraf yang sudah saya ekstrak dan selanjutnya saya rujuk, yang termasuk dalam pendahuluan. Yang pertama, sifat yang dapat mempengaruhi persepsi multisensoris ialah rasa, aroma, dan flavor, sedangkan persepsi multisensoris dipengaruhi oleh penyeduhan kopi, proses dan suhu penyangraian, varietas kopi, kondisi penyimpanan, proses grinding, dan juga air seduh. Selanjutnya, paragraf yang kedua ialah air minum yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu merupakan air mineral. Kandungan dalam air mineral dapat mempengaruhi hasil penyeduhan kopi. Selanjutnya ada jurnal yang kelima yang sudah saya rujuk. Bisa teman-teman baca pendahuluan. Apakah sudah bisa saya lanjutkan? Ya, silakan Saudari Rizka, bisa dilanjutkan. Bisa dibaca kembali lanjutannya.
Baik, selanjutnya adakah saran atau masukan yang bisa teman-teman berikan untuk saya? Izin menanggapi dari Rizka. Silakan Saudara Rindi. Ya, jadi saya hanya ingin memberi saran untuk Saudari Rizka. Alangkah baiknya dalam penulisan kata-kata yang berbahasa Inggris, seperti di situ ada menurut Specialty Coffee Association of Europe, itu mungkin bisa digaris miringin, mohon maaf, mungkin bisa di italic ya, karena itu kan merupakan ejaan luar negeri gitu. Dan untuk tulisan et al dari kutipan itu mungkin itu juga bisa di italic gitu. Ya, cukup sekian Saudari Rizka. Baiklah, terima kasih Saudara Rindi. Untuk Saudara Ruth, Saya rasa cukup, Saudari Rizka. baik, terima kasih Saudara Rindi dan Saudara Ruth. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang tabel informasi yang sudah saya buat. Selanjutnya kembali lagi kepada Saudari Rindi sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai jurnal. Ya, selanjutnya di sini ada Kak Rifandi, tapi mohon maaf teman-teman, karena Kak Rifandi masih terkendala sinyal ya. Jadi lagi berusaha untuk masuk. Jadi mungkin kita bisa membahas bahasan yang lain. Mungkin dari Saudari Ruth, ada yang ingin disampaikan mengenai ringkasan terkait yang sudah kita sampaikan pada hari ini? Mengenai parafrase? Baik, terima kasih kepada Saudari Rindi sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya dapat dari malam ini. Jadi menurut saya mungkin dengan adanya diskusi ini kita jadi sama-sama bisa saling mengoreksi punya teman-teman. Jadi kita juga bisa tahu mungkin kesalahan tersebut tidak ada di punya kita, tapi ada di teman kita. Jadi yang seharusnya kita tidak tahu, kita jadi tahu bagaimana mengatasinya untuk kedepannya lagi. Nah, terus untuk mengambil informasi yang dirujuk, mungkin kita semua masih belum terlalu bisa untuk memparafrase kalimatnya, atau mungkin masih ada beberapa yang hampir mirip lah dengan kalimat asli yang ada pada jurnal. Dan mungkin juga harapannya ke depannya kita semua bisa lebih baik lagi dalam parafrase kalimat agar tidak terjadi yang namanya plagiarisme seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Karena juga kalau kita mengcopy paste, mungkin namanya mengcopy paste ide dari orang lain, bahkan fatalnya tidak melampirkan kutipan itu ide siapa gitu. Jadi mungkin itu menurut saya dari sini kita bisa belajar juga tentang plagiarisme, tentang bagaimana memparafrase kalimat yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth. Ya, jadi mungkin di sini saya ingin menambahkan ya mengenai parafrase. Jadi kan parafrase itu merupakan suatu upaya untuk mengungkapkan kembali nih suatu pernyataan, baik berupa dari satu paragraf maupun dari satu kalimat.
menjadi bentuk paragraf atau kalimat yang tanpa merubah makna atau ide dari gagasan yang terkandung di dalamnya. Nah, terus parafrase ini juga itu dilakukan dalam satu bahasa atau dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya gitu. Nah, jadi untuk melakukan parafrase ini sebenarnya itu ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan, yaitu seperti yang pertama, sumber kepustakaan yang akan kita parafrase itu hendaknya dibaca secara berulang-ulang dan secara saksama, sehingga ide atau gagasan ataupun poin dari kalimat itu benar-benar teridentifikasi dan dapat dipahami sama orang yang ingin melakukan parafrase gitu. Terus yang kedua, substansi ide ataupun gagasan yang berisi tentang yang akan diidentifikasi itu selanjutnya kan ditulis kembali nih dengan gaya bahasa sendiri tanpa melihat sumber aslinya gitu. Dalam artian untuk menghindari kontaminasi dari kosakata itu sendiri gitu. Terus tahapan untuk melakukan parafrase itu juga ada kita selaku orang yang melakukan parafrase, kita juga tuh harus periksa kembali nih tata bahasa dari tulisan yang akan kita parafrase gitu. Atau kita perbaiki kurangnya itu ada di mana gitu dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kita bisa ngecek seperti di KBBI gitu. Lalu kita sandingkan nih sama sumber aslinya. Apakah masih ada kemiripan tata bahasanya atau tidak gitu. Kalau misalkan masih ada kemiripan mengenai tata bahasanya, kita bisa mengeksplor lagi seperti kita mencari sinonim yang berbeda dari kata itu gitu. Terus yang terakhir dalam tahapan melakukan parafrase itu kita itu perlu nih minta bantuan orang untuk membaca naskah kita gitu. Untuk melihat opini-opini orang apakah ini nih udah benar-benar berbeda dari teks aslinya atau bagaimana, seperti itu sih. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin dari Saudari Rizka. Saya juga selaku moderator, saya juga ingin mohon maaf ya untuk teman-teman yang sudah menonton yang keluar masuk seperti itu karena sinyal di daerah rumah masing-masing kurang stabil. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah dari Saudari Rizka bisa menampilkan hasil kerja dari Karifandi?
Apakah sudah terlihat? Maaf sebelumnya, Saudara Rizka, apakah Zoom-nya masih ter-record? Yang baru ini sudah. Yang tadi, yang pas saya keluar tadi itu kayaknya enggak. Oke, berarti ini aku matiin aja ya recordnya, kalau kamu masih bisa nge-record. Oke. Oke, di sini saya akan membacakan tabel informasi dari rekan kami, Kak Rifandi, yang berjudul Model Matematis Pengeringan Lapisan Tipis Biji Kopi Arabica dan Biji Kopi Robusta, yang diterbitkan oleh Jurnal Teknologi Pertanian Andalas, volume 22 nomor 1, halaman 87 sampai 95, dengan penulis Dwi Santoso, Junaidi Muhidong, dan Mursalim. Di mana rumusan masalahnya dapat kita lihat pengaruh suhu dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air kesetimbangan. Tujuannya untuk memahami pengaruh pengeringan produk menggunakan metode pengeringan lapis tipis terhadap biji kopi Arabica dan Robusta. Dengan hipotesis pengeringan lapisan tipis dapat memberikan pengaruh terbaik dalam penurunan kadar air dalam tingkat suhu tertentu. Nah, mungkin di tabel informasi punya Kak Rifandi, kakak itu langsung memparafrase kalimat atau poin-poin yang dia ambil dari jurnal tersebut. Dan dapat kita lihat dari jurnal ini, Kak Rifandi mendapatkan informasi yang dirujuk berupa pendahuluan dan juga hasil. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapinya? Iya, izin bicara Ruth. Mungkin dari penulisannya ya, dari seperti nama Latin dari kopi Arabica itu mungkin bisa di italic gitu ya. Dan nama Latin dari kopi Robusta juga tuh mungkin bisa di italic untuk Kak Rifandinya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Rindi atas masukannya. Ya. Mungkin dari Saudara Rizka ada yang ingin ditambahi? Mungkin Saudara Rizka juga terkendala pada signal sehingga susah untuk menanggapi. Mungkin saya juga ingin memberikan tanggapan sedikit kepada tabel informasi dari Kak Rifandi. Mungkin untuk poin-poin yang diambil dari jurnal tersebut mungkin bisa diletakkan, ditampilkan di tabel informasi tersebut, sehingga ya pada pembaca juga tahu kalau informasi yang dirujuk oleh Kak Rifandi itu merupakan parafrase, bukan copy paste dari jurnal tersebut. Oke, langsung saja kita ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua adalah Proses Produksi dan Uji Mutu Bubuk Kopi Arabica asal Kabupaten Dogiai, Papua, yang diterbitkan oleh Jurnal Agri-Ovet volume 1 nomor 1 halaman 1 sampai 18 dengan penulis Desi Natalia Edawani dan Afia Etahoba. Dengan rumusan masalah, produksi kopi masih bersifat sederhana dan kurang memperhatikan teknik pengerjaan, suhu, dan kelembaban yang mempengaruhi mutu kopi.
Tujuan dari jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi dan mutu kopi asal Kabupaten Dogiyai. Adapun hipotesisnya, kualitas kopi dilihat dari sifat fisik dan kimia agar dapat diterima konsumen, sehingga perlu dilakukan survei sebelum pasca panen sampai proses produksi. Dan Kak Rifani juga ada yang mengambil beberapa informasi yang dirujuk dari jurnal tersebut. Dapat kita lihat ada pendahuluan dan juga tinjauan pustaka yang dapat dikutip dari jurnal tersebut. Mungkin bisa agak ke bawah sedikit lagi, Rizka. Masih ada untuk ininya, tabel informasi. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapinya. Ya, baik, Saudari Ruth. Mungkin saya ingin memberi saran juga untuk Kak Rifandi. Alangkah baiknya terkait tipografi juga itu diperhatikan, karena di sini juga tuh ada kalimat antipo seperti tidak, yang kelembapan kopi tidak seharusnya, tapi ditulisnya tuh tidak. Jadi di situ ada typo dalam penulisannya. Gitu sih ya. Terus untuk kalimat-kalimat yang diparafrase sih menurut saya sudah baik ya. Baik, terima kasih atas masukannya kepada Saudari Rindi. Saudari Rizka, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Menurut saya sudah cukup. Oke, baik. Lanjut ke jurnal yang ketiga. Judul jurnal atau artikel, studi awal komponen minyak kopi Arabica dari Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh menggunakan GCMS, yang diterbitkan oleh Jurnal Agriofed volume 1 nomor 1 halaman 62 sampai 72. Dengan penulis Asmiri Lamuna dan Salfauki Nurman. Dengan rumusan masalah, komponen yang terkandung di dalam minyak biji kopi Arabica dan lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan rendemen yang optimal. Tujuan dari jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen minyak biji kopi Arabica yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dan hipotesisnya menggunakan GZMS dan metode sokretasi dengan pelarut N-heksan untuk analisis gugus fungsi menggunakan FTIR dan analisis komponen minyak menggunakan GSMS. Seperti yang kita lihat, dari jurnal ini Kak Rifandi dapat merujuk informasi berupa pendahuluan. Mungkin di bawahnya ada lagi Saudara Rizka. Ya, pendahuluan dan kesimpulan. Mungkin langsung saja ada yang ingin ditanggapi dari jurnal tersebut. Para teman-teman, saya persilahkan. Mungkin cukup Saudari Ruth, karena sejauh ini dari segi parafrase juga sudah cukup baik. Saudari Rizka. Ada yang ingin ditanggapi? Apa sudah merasa cukup?
Menurut saya sudah cukup, Saudari Ruth. Baik, kita langsung ke jurnal yang keempat. Jurnal keempat dengan judul artikel atau jurnal Pola Perubahan Dimensi Biji Kopi Arabica selama proses pengeringan yang diterbitkan oleh Jurnal Agritekno Volume 12 nomor 1 halaman 78 dan sampai 84 dengan penulis Sari Ramadhani, Junaidi, dan Mursalim. Dapat kita lihat rumusan masalah, tujuan, dan hipotesisnya, di mana tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perubahan dimensi biji kopi selama proses pengeringan akibat adanya perubahan kadar air. Dengan hipotesis, penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan dimensi atau panjang lebar yang tebal biji kopi Arabica sejalan dengan bertambahnya waktu pengeringan dan penurunan kadar air. Dari jurnal ini, Karifandi merujuk informasi berupa pendahuluan dan hasil. Mungkin langsung saja kita ke jurnal yang kelima. Jurnal yang kelima berjudul Karakteristik Kopi Arabica, Hasil Fermentasi dengan Bakteri Asam Laktat. Yang diterbitkan oleh Jurnal Sains Natural, volume 10 nomor 2, halaman 87-94, dengan penulis Zakia Arach Mahsiregar, RTM Sutamiharja, dan Devi Susanti. Dapat kita lihat rumusan masalah, tujuan dan hipotesisnya. Tujuan dari jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar kafein sampel dari hasil fermentasi dengan bakteri asam laktat. Dengan hipotesis, bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp merupakan jenis inokulan yang aman ditambahkan pada proses fermentasi karena memiliki kemampuan adaptasi pada kondisi proses. Mungkin bisa dikebawahkan sedikit, Saudari Rizka. Baik, saya baca ulang untuk hipotesis. Bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp merupakan jenis inokulan yang aman ditambahkan pada proses fermentasi karena memiliki kemampuan adaptasi pada kondisi proses pengolahan kopi sehingga menghasilkan rasa yang khas. Nah, dapat kita lihat juga bahwa informasi yang dapat dirujuk oleh Karifandi dari jurnal tersebut berupa pendahuluan dan tinjauan pustaka. Langsung saja, saya persilakan kepada teman-teman untuk memberi saran atau menanggapi terkait jurnal yang keempat dan kelima. Baik, Saudari Ruth, mungkin kalau dari saya pribadi tidak ada masukan karena sudah cukup baik dalam penulisannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Rindi yang sudah menanggapi. Mungkin saya cukupkan untuk tabel informasi dari Karifandi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena sudah memberikan masukan dan juga tanggapan tentang tabel informasi dari Karifandi. Sekali lagi kami meminta maaf karena mungkin rekan kami Karifandi tidak dapat ikut bergabung karena kendala signal di daerahnya. Sebenarnya tadi di awal-awal mulai Zoom Karifandi masih bisa bergabung. Cuma mungkin ada memang benar-benar yang tidak bisa. Mungkin memang ada benar-benar kendala sehingga tidak bisa join kembali. Selamat malam, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Ruth yang telah mewakilkan Kak Rifandi dalam pemaparan hasil terkait tabel informasinya ya. Oke, saya Rindi Vialitasari, selaku moderator pada diskusi malam ini. Memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan para penonton video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi karena kendala sinyal. Mungkin sebelumnya dari Saudari Ruth ataupun Saudari Rizka ingin ada yang disampaikan sebelum saya menutup diskusi pada malam hari ini. Ya, mungkin tidak ada ya. Ya, Sita, bagaimana? Ya, enggak, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Besar harapan kami dari kelompok 14, semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dari apa yang kami bahas tadi, dan mungkin juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan mungkin kami juga masih banyak salah kata, salah perbuatan, atau apapun itu, kami mohon maaf. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ruth. Ya, saya mewakili teman-teman kelompok 14 pamit undur diri karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kita semata, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih.